Hai guys, balik lagi sama Gigi Saputra. Video kali ini bareng sama si Panda yang lagi digendong sama istri gue. Jadi video kemarin itu kan videonya Yupi dan ketiga anaknya Yupi di kamar, kita update perkembangannya mereka kan. Tapi di video kemarin gue juga bilang kalau kalau si Panda ini udah sama sekali nggak pernah masuk ke dalam kamar lagi karena si Panda itu birahinya tuh udah semakin parah. Terakhir kali si Panda itu gue masukin ke kamar, dia tuh berusaha nyium pantat Yupi, pengen ngawinin Yupi. Artinya Yupi itu kan masih belum bisa untuk kawin lagi ya. Anaknya Yupi itu baru 2 bulan, bahkan belum sampai persis 2 bulan kemarin. Jadinya si Panda tuh udah full dilepas di bawah sini bareng sama beberapa kucing yang gue lepas di sini, kayak ada Gary. Tuh Gary lagi tidur, sama ada Polo, teman mainnya si Panda yang kamu lihat di intro tadi gitu. Oke, jadi video kali ini gue pengen share kira-kira apa sih patokan si kucing yang baru beradaptasi dengan ruangan baru biar si kucing itu nggak sakit. Tapi mungkin lebih spesifiknya di video kali ini tuh gue pengen bahas kucing usia remaja dan kucing dewasa. Jadi kalau untuk kitten kayaknya agak kurang efektif, karena kalau untuk kitten kamu bisa lihat video yang kemarin kita adopsi Lucy, kemarin kita adopsi Sisi, mereka tuh langsung di kandang, nggak dilepas. Kalau si Panda ini, tuh sifat dia manja banget ya. Persis masih waktu sama kayak pas dia di kamar, jadi nggak berubah meskipun ada di ruangan bawah. Iya, jadi si Panda tetap manja. Nah, karena kemanjaannya si Panda ini, jujur gue pribadi tuh kangen banget dengan kemanjaannya si Panda kalau ada di kamar. Soalnya kalau si Panda itu di kamar, dia tuh suka tidur di atas bantal kan. Iya. Dan kita udah beberapa hari ini, udah hampir seminggu nggak ada si Panda, jadi nggak ada yang tidur di atas bantal. Walaupun ketiga anaknya Yupi itu suka naik ke tempat tidur, tapi nggak di atas bantal. Jadi beda banget feelnya sama si Panda. Gue pernah bilang sih di video sebelumnya, gue nggak tahu video beberapa minggu yang lalu, kalau si Panda itu rencananya tadinya mau kita kawinin kan, kawinin sama Cumi. Ya nanti gue kasih contoh foto si Cuminya. Tapi Cumi menurut gue kayaknya sih dia belum siap. Kemarin udah aku hitung-hitung tuh usianya. Cumi kan kucing jalanan kan yang dikasih sama aku dari teman aku. Jadi nggak tahu pastinya usianya itu berapa, tapi sempat kita lihat, kita hitung-hitung, kayaknya dia belum setahun. Jadinya kayaknya masih belum bisa untuk dikawinin sama si Panda. Jadi kayaknya keputusan finalnya gue dan istri gue tuh dalam waktu dekat tuh akan mensteril si Panda. Tergantung kesiapan si Pandanya dulu saat dia beradaptasi dengan ruangan baru ini. Kenapa harus gue persiapkan kondisinya si Panda sama ruangan baru? Karena gue gak pengen kucing lagi birahi-birahinya dia tuh disteril. Dia nanti akan lebih stres di dokter saat dia pasti dinepin kan sekitar 1 malam atau 2 malam, tergantung kondisi si Panda saat setelah disteril. Jadi dengan si Panda ini ada di ruang kerja gua, dilepas sama kucing-kucing yang ada di ruangan ini, nggak di rumah kucing ya, bareng 28 kucing. Kalau di ruangan ini kan semuanya jantan. Ada Polo jantan, Gary jantan, paling Sisi juga masih kitten kan, jadi nggak mungkin si Panda tuh pengen ngawinin Sisi. Nah kalau di kamar ada Yupi. Ya, dia bisa membuat Yupi itu birahi dan bisa dikawinin sama dia. Kalau dia di sini bareng sama kucing jantan, artinya dia rasa birahinya tuh kemungkinan besar tuh udah berkurang dibandingkan sebelumnya. Iya. Ya kan, kalau di rumah kucing takutnya ada Cumi yang udah birahi juga tapi belum 1 tahun, bisa dikejar juga sama dia. Kalau di sini menurut gue aman. Dan kalau gue perhatiin si Panda ini dia tuh nggak suka teriak-teriak kalau malam. Iya. Ya kan? Kebetulan video ini kita buat jam 1:30. Habis nonton bola, jadinya mau nonton bola, jadinya kita dari tadi bahkan dari kemarin kita nggak dengar malam-malam si Panda ini teriak-teriak. Tapi kalau di kamar dia tuh selalu ngejar Yupi. Bahkan ada momen di mana Yupi itu berusaha ngindarin si Panda kan. Sampai naik yang ke tempat biasa sebelah TV itu loh. Iya, jadi ke tempat yang kira-kira Yupi tuh males nggak mau dicium-ciumin sama si Panda. Jadinya Yupi itu menghindar. Jadi demi mengurangi birahinya si Panda, dia tuh sama sekali nggak boleh masuk ke dalam kamar. Mentok-mentoknya itu paling di depan pintu kamar. Dia nyium-nyium aromanya Yupi dari dalam kamar. Begitu juga Yupi gitu. Ini aja nih kalau kita naik ke atas, si Panda biasanya tuh suka ikutan naik kan. Dia pengen masuk. Tapi masuknya itu ternyata kalau gue perhatiin, dia masuk ke kamar bukan untuk manja-manjaan sama kita. Tapi untuk Yupi. Iya kan? Tapi untuk Yupi. Karena gini, kan tadi gue bilang ya, biasanya si Panda ini dia kalau tidur udah malam, dia tuh naik ke atas bantal kita. Tapi selama dia birahi kemarin, sebelum dia dilepas total di ruangan ini, si Panda tidurnya selalu deket Yupi.
Walaupun Yupi mencari tempat yang nggak bisa dijangkau sama si panda. Iya. Jadi kita harus mengurangi stres karena birahinya juga. Itu yang pertama. Dan yang kedua, gue harus mengurangi stresnya si panda di ruangan baru ini. Ya kan? Jadi stres pertama tadi birahinya dikurangin, dan yang kedua stresnya dia di ruangan ini. Karena si panda ini termasuk kucing yang manja banget ya. Dengan manjanya si panda ini, yang gue khawatirin kalau nanti dititipin ke dokter hewan pas dia di steril, dia akan makin stres. Soalnya sifat aslinya manja. Iya. Beda sama kucing yang nggak manja, beda sama kucing yang galak. Dia akan lebih bisa beradaptasi dengan lingkungan baru. Nah ini kan ceritanya si panda mau disteril kan, dan itu udah kesepakatan kita berdua. Ya. Nah kenapa si panda ini nggak dicariin betina baru aja buat dikawinin ke dia? Kan dia lagi birahi nih, pasti kan bagus juga kalau ke betina lain. Sedangkan si panda juga nggak susah-susah amat buat beradaptasi sama cewek lain gitu. Ya, pertama si panda dia tuh badannya gede. Walaupun dia belum 1 tahun, gue yakin banget dia tuh bisa ngawinin kucing betina usia 1 tahun. Jadi pertanyaan kamu itu kan kenapa nggak dicariin kucing betina 1 tahun juga? Iya. Padahal kamu juga yakin pasti ada kucing betina usia 1 tahun yang badannya lebih kecil dibandingkan si panda. Iya. Dan kamu lihat si panda bisa bergaul sama kucing-kucing yang ada di sini kan. Apalagi kalau ada kucing yang birahi betina, dia guling-guling, gampang dong pasti disamperin sama si panda. Alasan dari kesepakatan kita, ini sorry ya kameranya, mendingan gue taruh aja pegel megangnya. Jadi kesepakatan kita itu karena yang pertama, jujur aja ya, selama gue memelihara kucing dan selama gue mulai channel ini, gue tuh nggak pernah ketemu kucing yang semanja si panda. Bahkan kucing yang ditaruh di kamar kayak Yupi aja, dia tuh nggak semanja si panda. Apalagi kalau waktunya tuh udah malam pas kita mau tidur, itu kelihatan banget manjanya si panda itu dari kecil. Alasan yang kedua kenapa akhirnya gue lebih memilih mensteril si panda dibandingkan aku cari betina yang lain, itu karena kucing yang terbiasa di kamar itu Yupi, dia tuh bukan kucing yang manja. Kayaknya rata-rata kaliko betina itu kayak gitu. Dia agak susah tuh, sampai manja banget tuh agak susah. Nggak tahu deh menurut kamu gimana. Pokoknya sepengalaman gue pribadi, kalau ada kucing kaliko sama Himalaya betina, biasanya lebih agak galak. Walaupun nggak semua kaliko begitu. Tapi biasanya kalau Himalaya, kayak si Jenna kemarin, itu lebih banyak yang kita temuin yang galak gitu. Nah, sejak adanya si panda ini di kamar, dia itu kucing yang nggak pernah nyerang kamu, nyerang aku kalau dia lagi marah. Ini dia lagi marah loh, ya. Ini dia lagi marah, dia nggak mau digendong, dia pengen main, artinya dia udah beradaptasi di ruangan ini. Tahan dulu si pandanya, biar ada di sini. Tuh. Tapi kalau Yupi, kalau dia udah ngerasa nggak nyaman, dia mulai gigit, mulai nyakar. Kalau si panda ini enggak. Jadi gue pribadi sebenarnya nggak rela kalau suatu hari gara-gara si panda ini udah mulai kawin, terus dia udah terbiasa kawin, terus dia udah nggak terbiasa di kamar, dia udah terbiasa bareng sama kucing-kucing yang lain atau cewek-cewek cantik yang lain, dia tuh jadi pengen kawin terus dan sifat manjanya tuh jadi hilang. Gue inget banget video dulu-dulu tuh waktu si Mada masih kecil, waktu pertama kali kita ajarin ngelus perutnya. Ya kan, dia tuh dari dia nggak mau dielus perutnya sampai dia mau, terus sampai dia mau tidur tuh pasti ada di atas bantal kita. Jadi kenangannya tuh terlalu panjang untuk si panda, buat si panda ini. Jadi gue nggak rela aja kalau sifat dia tuh nanti berubah gara-gara dia tuh birahi. Soalnya pengalaman gue dulu ada kucing yang manja banget, itu dia sifatnya tuh bisa berubah setelah dia beberapa kali kawin gitu. Jadi si panda biar aja nanti biar tetap bisa di kamar gitu. Nah kemarin itu kan ada 3 anaknya Yupi kan, Pilo, Polly, dan Jenna. Yang rencananya mau kita pertahanin itu kan si Pilo, si bayi oren. Itu juga kenapa kita pertahanin bayi oren, karena jadi penerusnya Enyo kan. Ya kan, kalau si Polly dia kayaknya karakternya kayak Lipo, ya kan. Kalau si Jenna, kita ada Jenny. Jadi kemungkinan si Jenna dan si Polly itu nanti kita open adopt juga, tapi syaratnya mereka nanti harus usia 3 bulan dulu, berat badannya 1,2 kg minimal, jadi harus lebih dari 1,2 kg dan sudah divaksin gitu. Jadi mungkin masih sebulanan lagi lah ya, mereka tuh baru dibuka open adopt gitu. Oke, sekarang kita mau balik ke topik utama yang pengen gue bahas di video kali ini, tentang gimana caranya kita mencari titik stabil si kucing itu beradaptasi dengan lingkungan baru. Jadi kalau tadi kan gue bilang ya, video kali ini mungkin untuk kucing yang remaja sampai kucing atau kucing itu tuh udah dewasa.
Nah, kalau si panda ini dia kan usianya belum 1 tahun, dia tuh jalan 8 bulan. Jadinya hitungannya si panda ini kan masih remaja ya. Kebetulan di ruang kerja gue ini cukup luas, sampai ke atas juga, si panda bisa ke atas juga. Apalagi kalau siang, ini dibuka kan, ini di belakang, itu taman. Jadi si panda, kucing-kucing yang dilepas di sini itu bisa main ke taman. Tapi untungnya si panda ini dia nggak suka main ke taman. Beda kayak si Polo. Sini Polo. Beda kayak si Polo. Si Polo ini dia suka banget main di taman. Bahkan siang-siang dia main di taman terus. Tapi Polo itu kan dia udah lama dilepas. Jadi dia udah beradaptasi dengan lingkungan yang ada di ruang kerja ini. Jadi walaupun dia main kemanapun, jadi walaupun si Polo itu main kemanapun, dia main ke atas, dia main ke belakang, dia main ke depan, dia pasti akan pup di kotak pasir. Dia pasti akan makan di tempat makan yang udah gue sediain, walaupun itu cuma 1 titik, ya kan? Kita kan di ruangan kerja ini cuma ada 1 titik tempat makan dan 1 titik kotak pasir. Jadinya kalau kucing yang udah sejauh-jauhnya dia main di rumah ini, kalau dia lapar dia datang ke tempat makannya. Kalau dia pengen pup dia datang ke kotak pasirnya dan dia nggak sakit. Ya, jadi kuncinya itu dia nggak sakit tuh gimana? Dia nggak muntah makanan atau muntah cairan. Karena kalau si kucing itu udah muntah makanan atau muntah cairan berarti dia sakit, dia kurang banyak makannya atau dia kena virus. Kalau kucing muntah kuning apalagi gitu kan, itu biasanya si kucing itu kena virus. Itu yang pertama, kalau si kucing itu muntah. Artinya kalau si kucing itu sampai muntah berkali-kali dan sampai nggak mau makan, apalagi sampai nggak mau makan basah juga, itu dia harus di kandang. Nah, si panda itu nggak muntah. Dan yang kedua, cara cari titik stabilnya, si kucing itu nggak pup sembarangan, ya kan? Ini kalau ke atas, ini bisa tinggal naik aja. Bahkan dia nggak mau turun-turun juga bisa kalau dia takut. Tapi kita nggak pernah lihat ada pup di atas, ada pup di sekitaran sini, kecuali di kotak pasir yang udah disediakan. Dan yang terakhir, ini cukup penting juga, kamu harus perhatiin si kucing kamu yang baru dilepas di ruangan baru. Apalagi kalau di ruangan itu ada kucing yang lain, kamu perhatiin dia itu kalau istirahat, kalau tidur, kalau duduk itu di kolong atau enggak. Artinya dia ngumpet setiap saat atau enggak. Mungkin ini biasanya terjadi kalau ada kucing di ruangan itu juga. Kayak di sini kan ada beberapa kucing yang dilepaskan. Kita lihat si panda itu udah nggak takut sama Polo, si panda juga udah nggak takut sama Sisi, tapi si panda masih takut sama Gary. Padahal Gary itu bapaknya sendiri loh, tapi si panda itu masih takut. Nah, tapi bedanya si panda ini setakut-takutnya sama Gary, cuman kalau papasan si panda ngegereng. Ya, nggak sampai si panda tuh ngumpet. Artinya kalau si kucing itu ngumpet di kolong, gue yakin kalau dia pengen pup, pasti dia tahan. Kalau dia pengen pipis, pasti dia tahan. Bahkan kalau dia lapar, itu pasti dia tahan. Lapar, aus, dia pasti tahan. Walaupun si kucing yang dia nggak suka, itu nggak ada di dekat tempat makan atau nggak ada di kotak pasir. Tapi emang dia takut aja. Karena si kucing yang dia takutin, biasanya kan udah muter-muter rumah tuh. Ada aromanya di mana-mana. Nah, kucingnya gitu. Kalau sampai dia ngumpet, sebaiknya itu di kandang. Oke, kenapa tips ini cuman bisa dipakai sama kucing yang remaja atau kucing yang dewasa? Ini berdasarkan pengalaman gue ya. Kenapa nggak bisa dipakai untuk kitten? Karena kitten itu pencernaannya itu biasanya masih belum stabil. Apalagi kalau kamu baru adopsi kucing itu. Ya kan? Dia semuanya baru buat dia. Makanannya bisa jadi baru. Tempatnya udah pasti baru. Aroma-aroma yang ada di rumah kamu, apalagi ada kucing yang lain, itu juga baru. Walaupun si kucing itu nggak takut, walaupun si kucing itu tetap makan, walaupun si kucing itu tetap pup di tempatnya, ya kan? Minimal itu 3 hari pertama si kucing itu harus di kandang dulu. Jadi dia terbiasa dulu. Kita lihat tuh dalam 3 hari pertama dia muntah atau enggak, dia mencret atau enggak. Biasanya sepengalaman kita, kalau kita baru adopsi kucing dari luar kota, biasanya tuh di hari kedua tuh dia muntah. Muntahnya muntah makanan ya. Muntah makanan karena kita ganti makanan. Pasti makanan yang dipakai di sini sama di tempat sebelumnya kan beda. Biasanya juga ada yang mencret. Itu juga mencret biasanya karena si kucing itu ganti makanan lagi juga. Menyesuaikan gitu. Menyesuaikan sama makanan barunya atau memang dia masih cacingan. Kadang-kadang kan ada juga ya kucing yang kalau kita tanya ke penjualnya, udah dikasih obat cacing belum? Udah gitu, tapi ternyata pas kita bawa ke dokter, oh ternyata masih cacingan. Jadi harus butuh perawatan lagi. Soalnya kalau kitten sampai dia muntah, apalagi muntah makanan berkali-kali dan dia nggak mau makan kering,
dia nggak mau makan basah sendiri, kita kan kadang suapin ya. Iya. Nah, ini kalau gue perhatiin, kalau untuk kita kan mulutnya masih kecil. Jadi kita kalau nyuapin makanan basah tuh harus pelan-pelan dan makanan Sedikit-sedikit. basahnya tuh Yang lembut. lembut banget, bahkan sampai kita campur air lagi kan. Iya. Nah, kesulitannya adalah saat si kucing itu udah muntah, terus mulutnya dia ngerasa nggak enak, saat udah kita suapin makanan basah yang lembut, dia memuntahkan makanan itu. Iya. Nah, itu akan pusing banget. Jadi solusinya kalau dia memuntahkan makanan yang habis kita suapin tadi gimana? Kan susah tuh, nggak mau makan kering, memuntahkan makanan yang kita suapin juga. Alternatifnya gimana? Ini sebenarnya terjadi sama Lucy. Kita memang belum sempat update soal Lucy lagi setelah video Lucy kemarin. Jadi Lucy setelah gua buat video itu, dia kan kita taruh di kandang kan. Iya. Dan ternyata dia yang jaga di tempat kita, staf kita yang baru, itu tuh suka lupa nutup kandangnya dengan rapat, dan kebetulan si Lucy itu ada di kandang lantai 2. Iya. Nah, dia pengen main tuh bareng sama kucing yang lain. Dia lompat, terus mungkin pencernaannya nggak enak, akhirnya dia muntah makanan itu 2 kali. Ya, mungkin detailnya nanti setelah video ini gue akan jelasin soal gimana caranya gue menormalkan pencernaannya si Lucy lagi. Tapi intinya apa yang kamu bilang itu tadi terjadi sama si Lucy. Dan memang caranya tuh adalah tetap kita kasih makanan basah campur air, tapi mungkin airnya tuh agak lebih banyak. Dan kita suapin itu pelan-pelan, jauh lebih pelan-pelan, jauh lebih sedikit dibandingkan kucing yang normal. Tapi mungkin detailnya soal Lucy nanti aja lah ya. Gua akan bahas lebih detail lagi soal Lucy di video selanjutnya. Sekarang kita balik dulu ke si Panda. Mana si Panda? Panda. Panda lagi ngapain? Sini Panda. Panda. Ngapain Panda di situ? Main sama Polo ya? Iya, main sama Polo. Tuh kan? Panda maunya main sama Polo, tapi kalau sama Gary tuh di situ dia masih aja takut. Tuh. Panda, Polo itu cowok ya Panda? Polo itu bukan cewek. Kayaknya dia tahu deh. Iyalah, kecium dong bau kucing jantan sama kucing betina. Oke deh, mungkin segitu dulu kali ya video kali ini bareng sama si Panda. Semoga video kali ini membantu. Sampai ketemu di video selanjutnya.